harus meletakkan namaku atas orang Israel, maka aku akan memberkati mereka. Sekali peristiwa, Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah mereka harus meletakkan namaku atas orang Israel. Maka aku akan memberkati mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Kiranya mengasihani dan memberkati kita. Kiranya mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya. Kiranya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kiranya Allah memberkati kita dan bersorak-sorak, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntut suku-suku bangsa di antara bumi. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Kita bersyukur kepadamu ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takwa kepadanya. Kiranya Allah mengasihani dan memberkati kita. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan. Saudara-saudara, setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Dia diutus untuk menebus mereka yang menjadi anak. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, yang berseru, "Abba, ya Bapa." Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Dan kalau kamu anak, maka kamu juga menjadi ahli waris oleh karena Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya.
kepada kita dengan perantaraan anaknya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah mendengar berita kelahiran penyelamat dunia, para gembala cepat-cepat berangkat ke Betlehem dan mendapati Maria dan Yusuf serta bayi yang terbaring di dalam palungan. Ketika melihat bayi itu, para gembala memberitahukan apa yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hati dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat semuanya sesuai dengan apa yang dikatakan kepada mereka. Ketika genap 8 hari umurnya, anak itu disunatkan, dan ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Bapak Ibu, saudara-saudari, rekan kuda dan adik-adik sekalian sekami, salam. Tuhan berkati. Amin. Tadi malam tidur jam berapa? Jam 1. Ada lagi yang lebih jauh? Tidak ada. Ada jam 2. Ada lagi? Setengah 4. Itu jam tidur yang sama dengan saya. Setengah 4 pagi. Hari ini kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Tetapi sekaligus juga kita mengawali, membuka tahun ini, dan kita mengatakannya tahun yang baru. Dan hari ini juga kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Bagaimana kita menyatukan dua perayaan yang bagi kita penuh makna, baik perayaan secara pribadi sebagai manusia biasa, tetapi juga perayaan iman kita sebagai orang yang beriman. Saya tadi malam itu menyampaikan kepada beberapa umat kalau saya mohon maaf karena malam setelah doa di rumahnya Naomi, Pak Wandri, setelah sedikit 2 gelas tidak lebih atau mungkin 1,5 gelas minum bir ya, karena dituang terus sama Pak Kennedy, ya, dituang terus. Saya begitu tuangan yang ketiga saya kira saya tidak sanggup lagi. Nah, dan dalam perjalanan ke sana ya, rupanya kami harus berangkat hampir setengah 11 dan memang mesti isi lagi bahan bakar karena menemukan kenyataan yang tidak mengenakan. Rupanya bahan bakar itu habis semua, bahkan yang di botol-botol juga habis ya. Tapi untung masih ada di daerah Tarengge. Nah, rupanya masih ada di sana orang baik
mungkin tidak laku atau mungkin orang tidak tahu di sana ada bahan bakar ya. Lalu kami beli dan jam 11 berangkat. Saya berterima kasih sama yang menemani saya. Dia balap sekali ya, tidak lepas itu gasnya tapi sambil cerita untuk menenangkan. Saya juga senang juga, tapi saya tidak mau kalah. Saya katakan saya lebih hebat juga. Dan memang kami tidak dapat. Jadi sekitar daerah Balambano atau mungkin sebelum daerah situ sudah dikatakan tinggal 5 menit lagi akan tahun baru. Tapi pada intinya bukan 5 menit, 6 menit, 7 menit, karena yang penting kita boleh kemudian mengucapkan syukur ketika tahun yang baru boleh kita masuki bersama. Ucapan syukur, terima kasih kepada Tuhan, dan doanya cukup panjang sehingga saya mesti buka mata. Seperti ada orang tiba-tiba di samping kita ini buka-buka pintu, jendela, pukul pecah kaca ya. Saya berharap dia cepat sekali, tapi dia panjang lagi. Apakah dia belajar dari saya? Panjang-panjang doanya ya. Dan akhirnya doa itu selesai ya. Lalu mereka katakan, banyak sekali masuk ini pastor, karena kita sudah dapat signal ya, ucapan selamat tahun baru. Kalau begitu saya katakan, tolong dulu kamu syuting kami berdua di depan atau kalau tidak syuting saja lampunya, karena saya tahu mereka akan syuting kepalaku ya. Ya, karena memang salah satu suara emas ya. Dan yang kedua saya kira karena siap dan berani mati ya, karena Tuhan. Tapi pada intinya ada ucapan harapan semuanya ya, kepada Tuhan, dan juga penyerahan diri kepada Tuhan. Nah, kita merayakan Hari Raya Santa Maria Bunda Allah. Kalau kita berbicara tentang itu, bahwa Maria menerima kealahan bukan karena dirinya, tetapi dalam rahimnya Allah menjadi manusia. Dan dalam pengalaman hidup Bunda Maria untuk menyanggupkan menyatakan iya, tentu saja yang pertama bahwa Maria boleh dikaruniai rahmat. Maria menjadi pilihan Allah, dan itu kita dapatkan dari kata-kata malaikat sendiri, bahwa berbahagialah engkau karena engkau dikaruniai, dianugerahkan ya, dirahmati. Dan saya percaya juga kita semua ini dikaruniai, dirahmati oleh Tuhan, dijaga dan dilindungi, dibimbing oleh Tuhan, baik sebagai bapak dalam keluarga, baik sebagai ibu, orang-orang muda dalam keluarga, dan anak-anak sekalian. Kita dirahmati. Tetapi juga rahmat itu tidak serta-merta kemudian menjadikan kita sebagai anak-anak Allah, dan menjadikan juga Bunda Maria serta-merta menjadi Bunda Allah. Harus ia tanggapi, harus ada jawaban, harus ada kata yang paling jelas dari Bunda Maria ketika ia sungguh dirahmati oleh Allah. Dan itulah yang dikatakan